ini tetap hancur. Artinya tidak satu jaminan ketika pendidikan itu tinggi, masyarakat tinggi, pendidikannya selesai persoalan negara ini aman. Tatanan ini akan tetap berjalan dengan lancar. Begitu benar. Ada persoalan lain. Nah, yang korupsi pendidikannya tinggi juga. Jadi justru yang merusak malah orang yang pendidikannya tinggi. Ini kan kebalikan. Itulah yang menjadi isu. Kemudian dicoba dikontrakan hadirnya orang kiai, Pak Kiai yang katanya pendidikan itu penting, enggak? Kata beliau yang di samping saya, enggak penting. Sebenarnya penting, katanya tidak penting. Sehingga terjadi perdebatan. Ya ini barangkali menghadirkan ada kelompok masyarakat atau komunitas masyarakat yang menganggap pendidikan itu penting, ada yang menganggap pendidikan itu tidak penting, gitu. Sehingga kemudian ada 3 wajah sarjana, ada 3 wajah kiai, gitu. Yang endingnya mereka bergandengan tangan dan menangis sambil menangis memikirkan ini. Mereka berdua. Ketika perbincangan, coba kita terdidik dengan perbincangan dalam musola ketika saya lupa dengan aktor tokohnya, tapi saya tahu aktornya. Ketika perbincangan antara Pak Deddy Mizwar, ini saya menyebutnya Pak Deddy Mizwar karena saya ingatnya aktornya Pak Deddy Mizwar di dalam musola, kemudian yang di depan Astagfirullahaladzim. Jadi itu kan sebenarnya ada sebuah kegelisahan, kemudian sakit hatian, keputusasaan dan lain-lain, kepasrahan kepada Tuhan. Keadaan kita sebegini parah. Jadi mencoba menghadirkan dalam satu oposisi biner bahwa ketika ada kekayaan pasti ada kemiskinan. Ketika kemiskinan itu dilahirkan, berarti ada dibalik itu ada kekayaan. Ketika si muluk yang menyelesaikan persoalan kemiskinan melalui tangannya untuk anak-anak miskin yang mereka menjadi pencopet, tukang copet. Kenapa menjadi dia yang justru mengambil inisiatif untuk mencoba menangani itu? Satu sebenarnya ini kalau dalam pandangan saya lihat ini satu bentuk frustasi seorang sarjana ketika dia mencari pekerjaan. Akhirnya apapun yang penting bisa dilakukan. Prinsipnya adalah saya sadar manajemen, saya harus bekerja di bidang manajemen. Maka saya memanajemen, mengelola anak-anak miskin, pencopet, gitu. Hingga ketika dia dapat orang tua tanya kamu jadi apa, calon mertuanya malah nanya kan payah. Nah, tidak mengembangkan sumber daya manusia. Iya, dia manusia memang gitu. Akhirnya berarti kalau saya melihat di sini secara semiotika bahwa ternyata menangani atau mengatasi fakir miskin anak-anak terlantar adalah cara terakhir. Ketika orang mentok, tidak ada hal lain yang bisa dikerjakan yang lebih enak. Gitu. Sehingga ini benar ketika pemerintah, ketika orang-orang kaya tidak menangani ini, tidak menyentuh ini, ya benar. Masih banyak hal lain yang lebih menarik, masih banyak hal lain yang lebih enak untuk dilakukan. Ngapain ngurusin anak-anak kecil di jalan dan lain-lain? Masih banyak hal yang lebih menarik untuk dikerjakan.